الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam, daun bidara. Yang ngejawab salam masuk surga. Pengen masuk surga, Bu? Bapak-bapak pengen masuk surga? Syaratnya satu, mati dulu. Siap mati dulu? Bu, siap mati dulu? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba as-sawma ala kulli muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadratan mukarramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus
Kiai Usman Harahap selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah alladzi akramtuhu wa ahramtuh, hadratul mukarramin wa muhtaramin Kiai Abdul Razak. Kalau berbicara Abdul Razak saya jadi teringat mertua saya, Bapak. Ternyata di sini juga ada mertua saya. Punya anak perempuan, Pak? Bercanda. Hadratul mukarramin wa muhtaramin Kiai Abdul Razak, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Atfal alladzi akramtuhu wa ahramtuh. Para Ustadz Junaidi, Ustadz Riyadi, Ustadz Nurkhalis, Ustadz Yasin, yang saya hormati juga Gus Lutfi, Ketua Ansor Kabupaten Mempawah beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kumaha daramang sadayana. Kalau bahasa Jawanya opo kabare? Saya api, alhamdulillah. Masih semangat, Bu? Bu, semangat? Bapak-bapak masih semangat? Siap 2 jam? 3 jam? Sampai subuh? Tapi saya pulang ya. Bapak di sini saja. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan yang kurang berapa hari ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami punya teman di sana, Bapak Ibu sehat, pingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau Ustadz Toli senantiasa diberikan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang tinggal 1 hari atau 2 hari ini, Bapak Ibu, yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, kita semuanya bisa bertemu, kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma salli ala Muhammad. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pingin mendapatkan cintanya Rasulullah, pingin saja pingin bingit. Kalau pingin mendapatkan cintanya Rasulullah, pingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan amaliyah amal kita, terutama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berhubungan dengan bulan Ramadan, karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan kita mendengarkan qori kita Ustadz Puryadi ini multi talenta, disuruh qori oke, sambutan oke, tapi istri masih satu. Kalau masih berarti bisa nambah. Ada istri di sini. Wih, hebat, gentleman hebat, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah sekolah? Pernah Bu? Bapak-bapak pernah sekolah? Ada input, ada proses, ada output. Paham Bu? Bu, ada input, ada proses, ada output. Input itu artinya siswa yang akan masuk itu harus lulusan MI yang akan masuk sanawiyah, harus punya ijazah sanawiyah bagi yang ingin melanjutkan aliyah. Prosesnya bagaimana? Ya, pembelajaran setiap harinya itu kurikulumnya Bapak Ibu. Sementara outputnya adalah harapan kita lulusannya mau seperti apa. Tadi sudah dibacakan inputnya apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mondok atau barangkali pernah hadir ke majelis taklim, ada kajian ilmu nahwu dan sharaf. Dalam ilmu nahwu Bapak Ibu ada yang disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Jadi kalau bapak misalnya manggil ibu, hai ibu, hai-nya itu adalah huruf nida Bapak Ibu. Di dalam ilmu nahwu ada 7. Ketika kita memanggil orang yang dekat dipanggil dengan Ahmad, ai Ahmad. Ketika orangnya jauh, hayya Ahmad, ayya Ahmad. Ketika berhubungan dengan sesuatu yang sakit, sakit perut, sakit lepar misalnya, aduh perut sakit, itu wa kabidi, ya aduh leperku sakit. Nah, ada juga huruf nida Bapak Ibu, di sana itu orang yang dekat ataupun yang jauh, yaitu huruf nida ya. Nah, dalam ayat ini apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak memperdulikan apakah kita saat ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk madrasah Ramadan, inputnya kita harus punya ijazah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bu, sudah menjadi orang beriman belum? Bapak, sudah menjadi orang yang beriman tidak?
Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, orang-orang Arab Badui Bapak Ibu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab berkata, amanna, kami beriman ya Rasul. Turunlah ayat, kul, jawab Muhammad, lam tu'minu, mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin qulu aslamna, tapi katakan aslamna, kami baru Islam, kami baru pasrah, iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Tapi mudah-mudahan masyarakat desa Sambora semuanya menjadi orang yang beriman. Di luar sana ada pondok pesantren Hidayatul Atfal, di sini ada pondok pesantren Miftahul Jannah. Kita digodok, anak-anak kita digodok semuanya agar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi barometernya, yang menjadi ukurannya, apakah kita saat ini termasuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Kalau saat ini Bapak Ibu mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu dulu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar. Allahu akbar, Allahu akbar. Di masjid misalnya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu langsung sholat tidak? Bu, langsung sholat tidak? Wah, masih ada, nanti aja santai-santai. Bapak-bapak juga masih ngerokok, ibu masih nonton sinetron adab Indosiar misalnya. Kalau sekarang Ikatan Cinta, ada Bu? Udah nonton? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehari-hari ketika adzan dikomandangkan, maka kita cepat bergegas untuk melaksanakan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu sudah adzan kemudian ambil wudhu, nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar, maka mukanya ibu bapak kan najmi seperti halnya bintang. Ketika kita misalnya sudah punya wudhu padahal sholat belum masuk waktunya, maka nanti kal qamari, seperti halnya bulan, tapi bukan pondok pesantren Al-Qamar ya. Seperti halnya Al-Qamar, bulan. Kalau bapak ibu sebelum adzan sudah punya wudhu dan sudah ada di masjid, kasyamsih, nanti wajahnya seperti halnya matahari. Pengin Bu? Bapak pengin? Makanya nanti di bulan Ramadan ayo kita tingkatkan itu semuanya. Adzan dikomandangkan, kita bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita sedang ada pekerjaan, tinggalkan dulu pekerjaannya, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu berarti kita sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau saat ini kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika barusan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Ustadz Puryadi, zadathum imana, maka semakin bertambah keimanan kita. Betul. Apalagi di dalam agama kita ada seni baca Al-Quran yang disingkat dengan bihasrin jasadin. Baknya adalah bayati, haknya adalah hijaz, sodnya adalah sabah, roknya adalah ras, jimnya adalah jiharka, sinnya adalah sika, adalnya adalah nahawan. Nah, itu yang diajarkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Zainul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Makanya kalau nanti tadarusan bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan. Tadarusan sendiri kita baca di rumah, di masjid ataupun di majelis-majelis, ayo kita tingkatkan. Ketika sebelum subuh kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, hati kita adem, tenang, luar biasa. Bukan sebaliknya ketika dibacakan ayat Al-Quran, siapa ini yang membaca Al-Quran?
bla 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 mengganggu saya saja, mengganggu tidur saya aja, mengganggu bla 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 bla, berarti keimanannya masih ditanyakan. Betul, 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 betul. Berarti ketika Bapak Ibu saat ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan ayat suci Al-Qur'an, hatinya bertambah iman. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sana adalah ba'da ikhtiar, setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha. Kita pengen kaya, kita harus kerja, betul? Hasilnya berapapun kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang beriman. Yang keempat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yuqimunas shalah. Yang kelima, apa kata Allah? Wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 5 hal ini Bapak Ibu sudah kita miliki, disebut asma Allah, hati kita bergetar, dibacakan ayat suci Al-Qur'an, bertambah keimanannya, kita tawakal kepada Allah, kemudian kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Yang kelima, kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masuk dalam input, kita sudah memenuhi syarat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sudah masuk kira-kira Bapak Ibu? Sudah masuk kira-kira? Insya Allah. Nah, setelah besok ataupun lusa, ini kita tidak ada yang tahu ya. Kalau Muhammadiyah itu hari Sabtu itu sudah berpuasa. Jadi besok malam sudah tarawih. Tapi kalau kita dari kalangan Nahdiyin nunggu keputusan dulu dari Kementerian Agama. Berdasarkan ru'yatul hilal, nanti disumpah dan lain sebagainya, dikumpulkan para ormas-ormas dan dimintai pendapatnya, kemudian diberikan keputusan oleh Gus Lutfi atau Gus Yakut ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Setelah masuk bulan Ramadan, madrasah Ramadan, kita diberikan kurikulum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berpuasa di bulan Ramadan. Bu, masih semangat? Masih semangat? Prosesnya adalah berpuasa di bulan Ramadan Bapak Ibu. Dulu ketika pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam Bapak Ibu, terasa berat berpuasa di bulan Ramadan, apalagi selama 1 bulan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berpuasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang terdahulu pun sudah aku wajibkan juga berpuasa di bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam juga diwajibkan berpuasa meskipun syariatnya berbeda. Berpuasa setelah Isya bertemu dengan Isya, berarti lebih berat dari kita Bapak Ibu. Kemudian Nabi-Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lainnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun juga pernah diwajibkan setiap bulannya itu berpuasa yang disebut dengan Ayyamul Bait. Bu, apa bu? Ayyamul Bait, hari yang putih. Ada cerita Israiliyat, kebenarannya masih tanda kutip. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Israiliyat di dalam kitab Ulumul Quran itu ya hadithu min Bani Israel, ceritakan juga tentang ihwal-ihwal Bani Israel. Ayyamul Bait, hari yang putih, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Qul nahbitu minha jami'a. Nabi Adam, Siti Hawa, Azazil yang kita sebut dengan iblis saat ini diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nabi Adam alaihissalam tidak seputih seperti halnya ketika berada di surga karena panasnya bumi. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Wahai Adam, silakan berpuasa. Berpuasa 1 hari sudah 2/3 sudah mulai normal. Berpuasa 2 hari kemudian separuhnya sudah mulai memutih. Berpuasa 3 hari kemudian putih keseluruhannya, sama seperti halnya di surga. Putih bahasa Arabnya adalah baydun atau abyad,
Makanya ketika kita berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 disebut dengan ayyamul baid, hari yang putih. Kalau seandainya tambah hitam bisa disebut dengan ayyamul aswad gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prosesnya apa? Diwajibkan kita semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, amaliyah kita semakin meningkat, amaliyah baik luar biasa sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada persiapan-persiapan mulai dari sekarang kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah isti'dadur ruhaniyah, persiapan mental, persiapan rohani kita Bapak Ibu. Kurang 1 hari, kurang 2 hari kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ayo rohani kita, mental kita harus kita siapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, bifadlillahi, disebabkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehat rahmat tidak Bapak Ibu? Rahmat. Kemudian kita diberikan umur yang panjang, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Apakah ini nikmat atau rahmat Bapak? Ini adalah anugerah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu semuanya maka hendaklah kita semuanya merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bu, senang enggak sebentar lagi bulan Ramadan? Bapak senang tidak? Kalau di dalam hadis ada yang mengatakan ini adalah hadis dhaif, tetapi dalam fadailul amal, dalam rangka motivasi kita, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang merasa bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Pengin enggak Bu? Pengin tidak? Makanya saudara-saudara kita mulai dari beberapa hari yang lalu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, masjidnya dicat, rumahnya dicat, kemudian bersih-bersih, betul. Kemudian depan rumahnya dikasih lampu, gang-gangnya dikasih lampu. Apa tujuannya? Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahra Ramadan. Begitupun pula kita Bapak Ibu, ketika kita kedatangan bulan suci Ramadan, ayo kita senang. Tetapi senangnya harus lillahi ta'ala. Bu, senangnya bukan karena pingin diet. Ini biasanya ibu senang, alhamdulillah ya Allah akhirnya aku bisa diet juga, badanku bisa turun sampai 5 kilo. Ada yang gendut di sini? Enggak ada. Bapak-bapak ada yang gendut di sini? Enggak ada. Saya enggak ngelihat Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi mah langsing. Kalau ibu-ibu alhamdulillah di sini semuanya tidak ada yang gemuk. Alhamdulillah. Tapi bapak-bapak juga jangan ketawa Bapak. Kata bapak-bapak, alhamdulillah ya Allah istriku sekarang sudah 60 kilo, Ramadan mudah-mudahan 40 kilo ya Allah. Ada keterangan Bapak Ibu, dosa suami itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar beratnya istri. Makanya semakin berat, semakin gendut istrinya, maka semakin banyak pula dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mau dibawa kasur diangkat 60 kilo, luar biasa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bukan senang karena kue lebarannya nanti akan laku keras, dipesan oleh Ibu Anita, Ibu Siti dan lain sebagainya. Bukan karena itu Bapak Ibu.
Nanti ketika mau buka puasa, jualan takjil laku luar biasa. Bukan itu. Tetapi imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa kita berpuasa bulan Ramadan karena Allah, karena iman, karena mengharapkan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Pengin Bapak Ibu? Pengin. Maka yang pertama persiapannya apa? Isti'dadur rohaniyah, persiapan rohani kita. Siap dari sekarang? Siap? Alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapannya adalah isti'dadul jasadiyah, persiapan jasad kita. Tidak cukup Bapak Ibu merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, tetapi tidak bisa berpuasa karena sakit-sakitan. Betul. Saat ini semuanya dimakan, sudah tahu kolesterol, makan kambing gulai. Sudah asam urat, yang dimakan adalah sayur-sayuran hijau luar biasa, emping dimakan semuanya. Betul. Akhirnya ketika bulan Ramadan tiba, akhirnya sakit. Bapak puasa, ibu puasa, saya enggak puasa karena saya sakit. Rugi enggak Bapak Ibu? Rugi enggak Bapak Ibu? Rugi. Karena tidak ada yang tahu, jangan-jangan Ramadan saat ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Betul. Makanya dari sekarang ayo siapkan jasad kita. Istirahatnya yang cukup, olahraganya ayo kita tingkatkan. Sering senam Bu di sini? 1, 2, 3, masih ada di sini? Enggak ada di sini, Tat? Ada? Enggak ada. Biasanya kalau anak-anak milenial itu tinggal nyimpen HP di situ, simpan HP-nya. 1, 2, 1. Ada yang seperti itu di sini? Enggak ada? Enggak ada, alhamdulillah. Mungkin di sini olahraganya di kebun barangkali ya. Betul. Alhamdulillah. Itu merupakan beberapa langkah ibu ke kebun, naik kelapa, kemudian ngupas kelapa, kemudian nanam jagung, nanam sebagainya. Itu semuanya olahraga. Betul. Kena sinar matahari, vitamin D-nya luar biasa. Itu termasuk isti'dadul jasadiyah. Mudah-mudahan jasad kita sehat ketika memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Isti'dadul maliyah, persiapkan harta kita. Betul? Jangan sampai ketika kita memasuki bulan Ramadan sedekahnya tidak ditingkatkan. Ada kenceleng lewat, dilihat senyum saja. Loh, kok cuma senyum saja? Senyummu adalah sedekah. Bu, tidak cukup hanya senyum, tapi bawa duit. Ada kenceleng di masjid ketika tarawih, masukkan kenceleng. Salat subuh misalnya, setelah salat subuh kita sedekah subuh. Kemudian kita minta kepada suami, Mas, belanjaan kalau bisa 2 kali lipat di bulan Ramadan. Buat apa? Bebek, my darling, my love, bala-balaku. Masih dipanggil bebek Bu di sini? Bebek atau bebek? Alhamdulillah. Nah, 2 kali lipat dikasih oleh suaminya, tujuannya apa? Biar bisa bersedekah. Ada tadarus di masjid, kemudian bawa kolak, bawa gorengan. Mahal Bu sekarang minyak goreng. Ya, minyak goreng masih mahal ya. Dibakar saja nggak apa-apa ya. Ataupun yang lainnya, kasihkan ke masjid. Di masjid juga ada iftar jama'i, ada buka bersama. Ini kan ansor kita, ini Gus Lutfi barusan bawa 5 juta, katanya mau dikasih ansor di sini. Alhamdulillah, katanya ada kegiatan Ramadan untuk iftar jama'i gitu ya. Alhamdulillah, bawa 5 juta, 50 ribu Tat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berbagi untuk buka bersama, untuk sahur bersama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fattarah shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, apa kata Rasulullah? Kana lahu ajru mithlih, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Ghairah kana la yanqusuh min ajri shaimi syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak Bu?
Mau tidak? Berarti meningkatkan amal sedekah salah satunya. Ayo minta kepada suami. Lebihkan duitnya. Kalau misalnya dikasih 5 juta, minta 10 juta. Kalau yang 10 juta, minta yang 20 juta. Punya Bapak? Punya Bapak? Insya Allah, alhamdulillah. Berarti yang ketiga apa Bu? Isti'dadul maliyah. Persiapkan harta kita. Termasuk zakat fitrah, zakat malnya. Yang keempat apa? Persiapan kita adalah isti'dadul ilmiah. Dan ini yang terpenting Bapak Ibu. Persiapan ilmu yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk dalam hadis rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya haus dan dahaga saja. Pingin yang seperti itu Bu? Tentu tidak. Betul. Makanya persiapkan ilmu kita. Makanya kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ dikatakan ada 3 macam puasa Bapak Ibu. Yang pertama adalah saumul umum, puasanya orang yang umum. Mereka yang hanya imsaku anil akli wasyurbi wal qai'i amdan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mereka hanya mencegah makan, mencegah minum, mencegah muntah secara sengaja, mencegah wal jima'i dari jima' mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah saumul umum, puasanya orang-orang pada umumnya. Mereka kadang-kadang sah puasanya tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Rugi atau tidak Bu? Rugi atau tidak Bu? Makanya minimal masuk dalam kategori tingkatan puasa yang kedua. Apa kata Imam Al-Ghazali? Saumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Bukan hanya mencegah makan, mencegah minum, muntah secara sengaja, jima mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi juga mencegah seluruh anggota tubuh kita, lisan kita, pendengaran kita, mata kita seluruhnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti Bu, ayo tingkatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsatu asya'ah tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa menyebabkan pahala puasa kita hilang Bapak. Puasanya sah tetapi pahalanya nggak dapat apa-apa. Yang pertama apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kizbuh, adalah berdusta. Ini biasanya di luar Ramadan suka berdusta. Kalau memasuki bulan Ramadan, ayo kita tinggalkan. Di luar Ramadan saja nggak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Misalnya kata istrinya, ayah kita munggahan di rumah mertua kita. Punya duit nggak ya? Paling beli ayam lah 3 kilo. Kata ayahnya, aku tidak punya duit. Padahal ada, berbohong atau tidak? Berbohong atau tidak? Kata bapak-bapak, Bu, kita akan munggahan, duit saya itu ada 100.000 di celana, tetapi sama ibu dicuci. Ada nggak 100.000 Bu di celana kemarin? Ibu jawab ada atau tidak? Bu, jujur atau? Dijawab ada atau tidak? Tak tahu. Padahal sama ibu dibelanjain, jujur atau tidak? Jujur atau tidak? Nah, kalau ibu berbohong dan ibu sedang berpuasa, maka hati-hati pahala puasanya hilang. Makanya harus hindarin yang namanya al-kidbuh, yang disebut dusta. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wan namimatuh, adalah adu domba. Ini biasanya ketika 10 terakhir bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan suka banyak pesanan kue. Di sini suka ada yang bikin kue nggak Bu dijual? Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Benua? Misalnya Ibu Benua, masa Benua? Benua Afrika. Ya. Misalnya ibu-ibu bikin kue, kemudian kata ibu-ibu yang lain, Cek, udah pesan kue lebaran tidak? Kalau pesan kue jangan ke Ibu Benua. Kenapa? Kuenya tidak enak, keras.
Ini yang ketawanya paling kenceng pengalaman ya. Kalau beli kue teh ke Ibu Sari saja. Di mana itu? Di Mampu? Oh, jauh. Ada di sini juga misalnya begitu. Nah, kalau yang seperti itu diadu domba gimana, Bu? Kata yang satunya, Bu Siti, Bu Benua, kata ibu yang sebelah kuenya keras, kejunya yang paling termurah. Akhirnya, siapa yang bilang? Ibu ini. Akhirnya bertengkar padahal sedang berpuasa. Hati-hati pahala puasanya hilang. Betul, betul, betul. Makanya jauhkan yang sifat namimah. Wal ghibatuh, yang ketiga adalah ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kadang-kadang bulan Ramadan bukan hanya orang di luar kita yang dikomentarin, ustadz yang menjadi imam pun dikomentarin. Betul-betul. Nanti di masjid siapa yang imam tercepat, itu aku sholat di sana. Kalau jadwalnya siapa? Kiai Usman. Lama Kiai Usman nih. Kalau ini Ustadz Junaidi, ini keseneng ini cepat. Cepat Junaidi, Bu. Lambat. Kalau Ustadz Puryadi sedang. Nah, kadang-kadang yang paling lagi itu masjid ataupun soro yang tercepat, betul-betul. Kadang-kadang ketika kita sholat, kemudian imamnya pakai sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kata ibu, bisa kabur semuanya, betul tidak? Kata ibu, ayah jangan sholat di masjid malam sekarang. Kenapa? Karena imannya kayak Usman lama. Rasulullah juga sholat tarawihnya, ayah kemarin ikut pengajian, sholat tarawih cuma 2 hari 3 hari di masjid, sisanya di rumah. Kita nyunah yuk di rumah saja. Kata suaminya, ya Allah, aku hafalnya cuman qul huwallahu ahad saja. Karena dirayu sama ibu, ayolah ayah sholat di rumah saja, saya nggak kuat lama-lama di masjid. Akhirnya terpaksa bapak sholat tarawih di rumah. Betul-betul. Karena yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas terus, pingin yang baru. Pakai surah Al-Lahab. Tabban syada abi lahabin wa tabban syada abi lahabin wa tabban syada abi lahabin wa tabban. Enggak selesai-selesai, di masjid sudah selesai, ternyata suami ibu muter-muter terus di situ. Kata, bapak kok lama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Enggak selesai juga Bapak Ibu. Kata bapak kok lama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak siapa yang meninggal Bapak? Makanya persiapkan ilmunya Bapak-bapak. Betul-betul. Minimal dari surah At-Takatsur sampai surah An-Nas hafal betul-betul. Kalau barangkali lupa, ayo ada kesempatan besok nih. Malam sekarang murojaah lagi, baca lagi. Takut nanti pingin sholat di rumah dengan istri karena tak ketinggalan sholat tarawih di masjid, kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana barusan Bapak? Bu? Sampai innalillahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kedua adalah shaumul khusus. Mata kita semuanya harus, tangan kita, lisan kita jangan sampai melakukan perbuatan ghibah. Yang keempat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal yaminul ghamus adalah sumpah palsu. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu nawar, kenapa bajunya mahal sekali ini? Kok 150 bisa enggak 100.000? Demi Allah modalnya 145.000, aku ngambil untung 5.000. Demi Allah, billahi, wallahi, tallahi. Padahal ibu belinya 100.000 modalnya. Pakai sumpah palsu, sedang berpuasa. Hati-hati Bu, puasanya, pahala puasanya hilang begitu saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kelima, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wan nadharu bisyahwah, melihat lawan jenis kita dengan syahwat. Jam 5
Mau kemana Bapak? Cari takjil, cari bukaan. Kemudian bapak-bapak keluar karena kita tadi komunitas kita beraneka ragam betul-betul. Apalagi komunitas kita ada yang Cina di sini, amoy-amoy Bapak. Ada. Amoy-amoy kan biasanya pakainya serba seksi, pakai pakai rok aduhai. Pas lagi nonggeng hai gitu. Ada juga kadang-kadang pakai celana sakaratul maut, pakai celana menjerit. Tahu celana menjerit Bapak Ibu? Celana menjerit itu celana legging yang ngetat, yang nenek-nenek umur 70 tahun tak mau kalah kadang-kadang pakai legging juga. Jam 5 kemudian bertemu dengan si Amoy, Bapak sedang berpuasa, dedet. Kemudian di depannya ada si Amoy. Kira-kira sama Bapak dilihat tidak? Dilihat jujur atau Bapak? Dilihat tidak? Dalam hati nih, ya Allah, dilihat pahala puasa saya takut hilang, enggak dilihat sayang. Akhirnya ditutup. Pandangan pertama adalah rezeki, kata Kiai Usman. Tak berkedip-kedip sampai 5 menit. Padahal ketika melihat harus alihkan Bapak Ibu. Betul. Wan nadharu bisyahwah. Jangan kita melihat dengan syahwat. Melihat alihkan. Kalau pandangan pertama langsung dialihkan, itu adalah rezeki. Betul. Jadi 5 hal ini tinggalkan. Yang pertama dusta, yang kedua adu domba, yang ketiga ghibah, yang keempat sumpah palsu, yang kelima adalah melihat lawan jenis kita dengan syahwat. Mudah-mudahan kita bisa hindari, minimal kita berada di tingkatan puasa yang kedua. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, tingkatan puasa kata Imam Al-Ghazali adalah saumu khususil khusus, puasanya orang yang khusus bil khusus. Ini biasanya para nabi, para rasul, para aulia. Ini sekelas Kiai Usman, nah ini ya, Kiai Abdul Razak, ini bisa jadi tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga itu adalah urusan dunia sudah mulai ditinggalkan. Yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik jantungnya Allah, 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 Allah. Jadi Allah terus. Betul. Jadi pikirannya hanya itu saja. Kalau mikirnya yang aneh-aneh, pagi kemudian sore-sore masih seneng beli kolak, beli anggur, beli macam-macam. Kemudian ketika buka puasa tak ada yang dimakan, akhirnya basi. Berarti itu tingkatannya masih tingkatan bawah Bapak. Betul. Tapi mudah-mudahan minimal kita berada di tingkatan yang kedua. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inputnya adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya adalah berpuasa. Berusaha kita menjadi puasa khususil khusus. Amin Allahumma amin. Tujuannya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? La'allakum tattaqun. Agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang yang bertakwa kepada Allah? Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. Betul. Kemudian kita lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran 133. Siapa itu orang yang bertakwa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddan lil muttaqin. Sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsirnya pada 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ketika ada orang-orang yang meminta-minta, kita tanpa memikirkan, tanpa berpikir gaji kita besar ataupun kecil, kita memberikan. Betul? Ada orang yang tidak bisa berbuka puasa, kita berikan bukaan kita. Ada orang yang pingin sahur, kita kasih sahur mereka. Tanpa
Siapa berpikir panjang itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, ayo kita latih, ada kenceleng, masukkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, berapapun saja, yang penting ikhlas. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasah min malin bisadaqatin," harta kita tidak akan berkurang dengan bersedekah karena mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bertakwa itu adalah wal kadiminal ghaid, adalah mereka yang bisa menahan amarahnya. Betul? Bu, kalau kira-kira suami nikah lagi, marah enggak? Marah tidak? Kemudian pagi-pagi ketika bapak mandi, kemudian ada telepon, teng 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 teng, dilihat di situ Mahmud, padahal Mahmudah. Ibu tahu bahwa itu Mahmudah, marah nggak bu? Bu, marah tidak bu? Bapak, kalau misalnya istri bapak suka ada pertemuan SMP dulu dengan teman-temannya, kemudian tukeran nomor HP, padahal dulu dia adalah mantannya, kemudian CLBK. Marah tidak bapak? Marah, betul, karena cemburu, betul. Tetapi kalau misalnya itu terjadi, kemudian insaf bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi lagi, kira-kira dimaafkan tidak? Dimaafkan tidak? Wal 'afina 'anil nas, mempunyai jiwa pemaaf. Enak aja minta maaf. Kan gitu biasanya ya. Tapi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa itu, selama dosanya itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, apalagi kita selaku makhluknya pasti mengampuni. Atau contoh yang sederhana, ada orang-orang yang sering membicarakan kejelekan kita. Sebelum Ramadan misalnya datang kepada kita, Bapak, Ibu, ayo kita bermaaf-maafan, barangkali selama ini aku pernah menggibah, membicarakan kejelekanmu, maafkan ya. Kira-kira dimaafkan gak Bapak Ibu? Bu, dimaafkan tidak? Dimaafkan. Alhamdulillah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu senang kepada orang-orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik. Betul. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Walladzina idza fa'alu fahishatan, siapapun saja ketika kita melakukan perbuatan fahisyah, melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aw zalamu anfusahum, atau melakukan perbuatan zalim kepada diri kita sendiri, langsung pada saat itu fastaghfirullah dzunubahum, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang meminta-minta kemudian terbesit dalam hati kita, ini mah pasti kayak pura-pura miskin. Kemudian ibu setelah itu ingat, astagfirullahaladzim, jangan-jangan betul-betul mereka adalah orang miskin. Betul tidak? Kadang-kadang ketika temannya, mohon maaf ya, barangkali aku punya salah kepadamu dulu, kamu bertengkar dengan si Siti, itu gara-gara saya, aku fitnah engkau, maafkan ya. Ibu tadinya tidak memaafkan, ya Allah, padahal kita harus saling memaafkan. Astagfirullahaladzim, itu namanya orang-orang yang bertakwa. Artinya apa Bapak Ibu? Materi Ramadan salah satunya adalah saling memaafkan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terbaik bagi kita. Betul? Dan apabila kita min kulli hammin farraja, hati kita tidak pernah tenang ya. Ada punya duit tetap tidak tenang, punya istri cantik tetap tidak tenang, punya ini tidak pernah tenang. Ayo kembali kepada Allah, perbanyak istighfar. Wa min kulli hammin farraja, hati kita akan menjadi tenang. Betul? Bahkan kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
orang-orang yang melazimkan istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan rezeki yang tak terduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak, Ibu, setelah berpuasa nanti di bulan Syawal sudah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala diberikan solusi terbaik, diberikan harta yang tak terduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa tidak mau Bapak Ibu? Mau atau tidak mau Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, saat ini marilah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan, tingkatkan amaliyah baik kita. Salat tarawihnya kita tingkatkan, tadarrusnya kita tingkatkan, sedekahnya kita tingkatkan, zikirnya kita tingkatkan, dan amaliyah yang lainnya. Tujuannya apa? Agar kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, seperti halnya janjinya Allah di dalam surah Ali Imran 133, 134, 135. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Amin Allahumma amin. Itu saja barangkali Bapak Ibu persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Satu ayat saja cukup yang kita bahas. Apalagi kalau ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun, syahrul Ramadan tadi yang dibacakan, saya kira takut sampai subuh selesainya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh Kiai Usman, oleh Kiai Abdul Razak, oleh Ustadz Puryadi dan ustadz-ustadz yang lainnya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah karena keterbatasan ilmu saya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan baik dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.